Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kami dari tim KKG IPA SMP Queen Al-Falah akan memberikan materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi anak-anak, sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari saat SD. Namun, di SMP ini akan kami bahas kembali. Semoga kalian masih ingat dan kalian lebih paham. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, kita mulai ya. Oke. Jadi, kenapa sih harus ada reproduksi pada tumbuhan ataupun hewan? Jadi, fungsi dari reproduksi tumbuhan dan hewan ini untuk memperbanyak keturunan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, ada dua cara sistem reproduksi pada tumbuhan, yakni ada reproduksi vegetatif atau aseksual, berarti tidak mengalami proses perkawinan. Yang kedua adalah reproduksi generatif atau seksual, berarti mengalami proses perkawinan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, untuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan atau yang tidak melalui proses perkawinan, itu ada dua macam anak-anak, ada alami dan ada buatan. Nah, untuk reproduksi vegetatif alami ini ada 8. Ya, yang pertama ini rizoma. Rizoma ini cara memperbanyak keturunan dari rimpang atau bagian dari tubuhnya. Contohnya apa? Jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Kemudian umbi lapis ini pakai bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang contohnya kentang dan ubi jalar. Umbi akar contohnya singkong, bengkuang, dan dahlia. Kemudian tunas contohnya pisang dan tebu. Kemudian tunas adventif itu contohnya cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemak. Kemudian stolon atau geragih contohnya adabai, stroberi, pegangan, dan rumput teki. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan spora, terjadi pada lumut dan paku. Nah, ini contoh gambarnya. Perhatikan baik-baik. Ini rizoma, ada di jahe. Jadi, untuk memperbanyak jahe yang ditanam bagian rimpangnya. Jadi ini dipotong sedikit, kemudian ditanam di tanah, maka nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Untuk umbi lapis yang ditanam berarti 1 buah bawang merah ini. Ya, kenapa disebut umbi lapis? Karena ini berlapis-lapis. Kemudian umbi batang pada kentang contohnya. Jadi kalau mau nanam kentang yang diambil 1 buah kentang ini terus ditanam, maka di sini akan tumbuh akar dan akan tumbuh tunas baru. Kemudian yang ini tunas adventif pada daun cocor bebek. Yang di rumahnya punya cocor bebek, silahkan diamati ya. Nanti kalau kalian lihat ada tumbuhan kecil-kecilnya di sini, cara nanamnya ini dipotong sedikit saja terus ditaruh di tanah, maka akan menumbuhkan tumbuhan baru. Untuk stolon atau geragi, ini biasanya ada di tanaman stroberi. Jadi nanti ini akan menyulur atau akan menyulur panjang, kemudian di setiap lekukannya akan tumbuh akar. Nah, di bagian yang tumbuh akar ini kalian bisa potong, maka di sini akan tumbuh daun, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian yang terakhir spora tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut yang kalau kalian lihat di pinggir-pinggir kolam yang kecil-kecil itu, biasanya dalam air, itu memperbanyak dirinya atau berkembang biak melalui proses spora. Oke, kalau tadi yang alami, sekarang vegetatif buatan.
ada mencangkok. Siapa yang pernah mencangkok? Ya. Jadi, bagian tanaman yang mau dicangkok ini disayat terlebih dahulu, ya, dihilangkan kulitnya. Kemudian nanti dikasih tanah, ditunggu disiram, maka di sini akan tumbuh akar. Setelah itu baru dipotong dan ditanam. Kemudian ada sambung. Sambung ini disayat satu pohon. Andai ada bunga kertas warna putih sama merah, mau digabung nih ya satu pohon, maka yang satu disayat, terus nanti diletakkan di sini di tali, itu namanya disambung. Kemudian ada yang namanya okulasi. Okulasi itu menempel, jadi ada mata tunasnya yang ada di pohon itu dipotong atau dihilangi, nanti ditempeli dari pohon lain. Kemudian ada stek batang, ini biasanya ada atau dipraktekkan di ketela pohon. Ya, ini tinggal dipotong aja pohonnya, kemudian ditancapkan ke tanah, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian ada merunduk. Merunduk ini tumbuhannya tinggal ditekuk saja ke tanah, nanti dia akan tumbuh akar, kemudian baru dipotong. Oke, untuk reproduksi generatif pada tumbuhan. Tumbuhan berbiji. Generatif berarti mengalami perkawinan atau seksual atau mengalami pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Langsung perhatikan bunga ini. Ini adalah bunga sepatu. Jadi, perhatikan, bagian yang paling bawah ini adalah dasar bunga. Kemudian yang warnanya biasanya hijau, ini adalah kelopak bunga. Baru yang warnanya merah pada bunga kertas ini, yang indah sekali itu, namanya adalah mahkota bunga. Nah, di tengah mahkota bunga itu ada putih dan benang sari. Putih itu yang bagian paling tengah ini adalah sel kelamin atau alat kelamin betina. Kemudian yang ini benang sari, ini adalah alat kelamin jantan. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian benang sari, ini ada kepala sarinya. Biasanya di sini ada serbuk warna kuning. Nah, serbuk warna kuning itulah apa? Sel kelamin jantan yang nanti ketika ia masuk ke kepala putih, maka akan membuahi bagian bakal biji ini. Nanti kalau sudah dibuahi, sudah melebur jadi satu, maka ini bagian mahkotanya ini akan mengering semuanya. Kemudian tanggal satu-satu, nanti tinggal bagian bakal bijinya ini yang akan mengering dan jatuh. Nah, bakal biji yang jatuh ke tanah itu akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ada berapa sih cara penyerbukan pada tumbuhan berbiji itu, Bu? Ya, cara penyerbukan pada tumbuhan berbiji atau bunga lah ya, itu kita lihat. Ada penyerbukan sendiri, berarti penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga. Dari serbuk sarinya benang sari jatuh ke putik. Kalau penyerbukan tetangga, ini bunganya ada lebih dari satu, tapi dalam satu tanaman. Tetanggaan tapi masih satu tanaman ya. Jadi ini serbuk sarinya dari bunga satu bisa jatuh ke putiknya bunga kedua. Bisa juga sebaliknya, serbuk sari dari bunga kedua bisa jatuh ke putik bunga pertama. Untuk penyerbukan silang, ini sama jenisnya, sama-sama bunga sepatu, tapi beda tanamannya, beda pohonnya ya. Ini mengalami penyerbukan silang. Terus ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini tumbuhannya ini pohonnya berbeda, jenisnya juga berbeda, tapi bisa jadi mereka saling mengalami penyerbukan. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Paham ya? Oke, sekarang tadi sudah Bu Ida jelaskan ya, ini pembuahan pada tumbuhan berbiji tadi. Akhirnya nanti setelah
ini serbuk sarinya dari benang sari jatuh ke kepala putih, terus masuk, kemudian dia membuahi bakal biji, kemudian mengalami peleburan dan menjadi biji, maka biji ini akan jatuh ke tanah. Nah, terus bagaimana Bu perkembangan biji? Ya, kita bahas satu-satu. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Ini contohnya bisa kalian lihat. Ini anggap saja ada biji mangga. Ya, yang ada di tengahnya mangga, itu bisa kalian lihat. Ada bagian yang paling keras, itu namanya testa atau kulit biji. Kemudian ini ada bagian hilum, ada mikrofil, ini bagian yang nanti akan keluar tunasnya atau akarnya. Kemudian di dalamnya biji ini ada embrio. Embrio itu apa, adik-adik? Embrio itu adalah bayinya atau calon yang akan tumbuh. Nah, di dalamnya ini ada plumula. Plumula ini bagian kepalanya dari calon tumbuhannya. Kemudian ada epikotil, ada kotiledon, ada hipokotil bagian bawah, radikula ini calon akar. Untuk embrio ini adalah persediaan makanan. Nah, cara perkecambahan biji. Gimana sih Bu untuk mengeluarkan akar biji yang jatuh ke tanah? Maka dibutuhkan air untuk membantu proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi itu adalah penyerapan air oleh biji. Nanti biji yang kering tadi kena air akan mengembang. Karena mengembang, maka kulit ari atau kulitnya biji ini akan lunak, sehingga akarnya bisa keluar. Nah, ini radikula, ini calon akar yang masih kecil, kemudian keluar, maka akan muncul epikotilnya. Epikotil ini adalah calon dari tunasnya. Lama-kelamaan akan memanjang menjadi plumula, namanya berubah. Nah, yang bagian radikula tadi akan menjadi akar utama. Setelah itu akan muncul akar-akar cabangnya. Nah, plumula ini akan muncul ke permukaan tanah, kemudian muncullah daun utama. Setelah itu, setelah muncul daun utama, maka akan berkembang lagi menjadi tumbuhan yang lebih besar. Nah, tipe perkecambahan itu pada tanaman atau tumbuhan dikotil itu ada dua, ada epigel dan hipogial. Kalau epigel, ini yang A ini, bijinya itu setengahnya ada di permukaan tanah, sebagian ada di dalam tanah. Kalau hipogial, itu bijinya semuanya ada di dalam tanah. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke metagenesis. Metagenesis ini siklus hidup tumbuhan untuk memperlihatkan pergiliran keturunan. Kalau tadi ada vegetatif, ada generatifnya tadi. Itu ya, langsung dari bagian tumbuh-tumbuhan sendiri. Untuk metagenesis ini khusus terjadi pada paku dan lumut. Ya. Jadi, pergiliran keturunan pada paku dan lumut atau metagenesis itu ada dua fase. Fase gametofit atau generatif menghasilkan gamet hiploid, dan ada fase sporofit. Sporofit itu yang vegetatif tanpa mengalami peleburan sel kelamin jantan dan betina ya. Gametofit ini yang ada sel kelamin jantan dan betinanya. Nah, untuk sporofit ini menghasilkan spora. Spora itu apa? Calon-calon anak. Calon-calonnya kecil itu. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Metagenesis ini khusus ya terjadi di lumut dan paku. Jadi, yang kalian lihat di pinggir kolam, yang tumbuhan kecil-kecil itu yang licin itu juga mengalami proses perkembangbiakan atau bertambah banyak jumlahnya.
Kalau kalian tidak menyikat kamar mandi, maka lama-kelamaan akan banyak sekali lumutnya. Gimana kok bisa banyak, Bu? Ya, melalui proses metagenesis. Jadi, untuk tumbuhan lumut ini dibagi dua fase. Ibarat kata Bu Ida garis ini, sret. Yang atas ini sporofit, fase menghasilkan spora tanpa proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Yang bawah ini gametofit, ini yang memerlukan proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perhatikan, ketika ada sporofit dewasa, ini ada kotak sporanya. Nanti di sini akan rontok menghasilkan butir-butir spora. Spora itu ya calon-calon anaknya itu ya. Nah, setelah menghasilkan spora, maka dia akan berkembang. Kalau dia jatuh di tempat yang tepat, ya, tempat yang lembab, maka akan berubah menjadi protonema. Nah, protonema ini ada akar-akarnya ini, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Gametofit muda, ya, tumbuhan lumut baru. Jumlahnya seadanya ada dua gametofit atau dua tumbuhan lumut baru. Nah, setelah ada dua ini, maka akan mengalami penyerbukan. Di sini ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini tumbuh menjadi dewasa dulu, menjadi gametofit dewasa. Ini bagian akarnya, ya. Setelah itu ada bagian anteridium, ini yang laki-laki yang menghasilkan sperma. Kemudian salah satu pohonnya lumut ini atau tumbuhan lumutnya ada yang menghasilkan archegonium atau sel kelamin betina. Nah, dari dua tumbuhan ini akan mengalami penyerbukan. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya bertemu, maka akan menghasilkan gametofit dewasa. Setelah ini, maka akan tumbuh di atasnya, tumbuh kotak spora. Nah, ini untuk lumut. Untuk paku itu dimulai dari ini, kotak spora. Hampir mirip ya, ini. Ini tadi ada kotak sporanya. Ini sporangium kotak spora. Jadi fase sporofitnya hanya di dua ini saja. Kalau di lumut tadi yang atas ini 3. Kalau di bagian paku cuma 2 ini. Nah, kotak spora ini ketika ia kering maka akan membuka, mengeluarkan spora. Setelah mengeluarkan spora, biji-biji kecil, maka masuklah proses protalium, menghasilkan gametofit muda menjadi anakan yang masih muda, kemudian akan tumbuh. Di sini ada akarnya. Nah, di dalam gametofit muda ini, di sini ada sel kelamin jantan dan betinanya. Ada sperma dan ovumnya. Nah, ini wujudnya kalau diperbesar ada archegonium, sel telur, ada anteridium, sel sperma. Ini bertemu menjadi satu, maka akan menghasilkan zigot atau calon anakan. Setelah itu, zigot ini akan tumbuh. Tumbuhnya ini dia menjulang ke atas ini menjadi sporofit muda, calon tumbuhan muda. Nah, akarnya semakin banyak, yang kecil tadi, maka akan menghasilkan daun-daun yang semakin banyak. Dia menjadi sporofit dewasa. Nah, tumbuhan yang dewasa ini di belakang daunnya ini akan tumbuh totol-totol sorus. Nah, di sorus inilah terdapat sporangium atau kotak spora. Nah, di dalamnya kecil-kecil ini ada sporanya. Nah, itu akan pecah lagi dan seperti itu terus-menerus berputar. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada faktor internal. Internal itu dari dalam tubuh tumbuhan sendiri ada gen dan hormon. Kemudian ada faktor eksternal, itu yang dari luar ada air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Nah, kalau tadi tumbuhan sudah, sekarang kita bahas reproduksi pada hewan. Nah, ini ada reproduksi vegetatif pada hewan tanpa mengalami perkawinan. Jadi ini memperbanyak diri dari bagian tubuhnya sendiri. Kita bahas satu persatu. Ini ada partenogenesis. Apa itu partenogenesis, Bu? Nah, partenogenesis ini proses
memperbanyak keturunan. Sel kelamin atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Jadi dia langsung beranak gitu saja ya. Ratunya kemudian langsung beranak pinak. Bertelur itu langsung muncul lebah, bekerja, berjantan, ya. Langsung beranak pinak, langsung jadi tanpa ada atau membutuhkan sel kelamin jantan. Kemudian ada fragmentasi. Fragmentasi ini biasanya terjadi di cacing pita. Dia memperbanyak dirinya melalui ini, memotong tubuhnya sendiri ya. Ini dipotong, ini sudah jadi anak. Nanti begini lagi memotong, sudah jadi anak. Kemudian ini ada pembentukan tunas. Nah, ini ada tumbuhan, kemudian akan muncul tunasnya. Lama-kelamaan tunas ini akan terpotong, menjadi anakan baru. Nah, untuk yang reproduksi generatif atau seksual pada hewan itu ada fertilisasi eksternal atau pembuahan eksternal. Eksternal itu di luar. Contohnya apa? Pada kata. Jadi kodok betina ini akan menghasilkan telur, telurnya dikeluarkan di air. Kemudian kodok jantannya juga akan menghasilkan sperma, dikeluarkan di air. Akhirnya sel telur dan spermanya ini akan bertemu di air, maka akan mengalami pembuahan. Nah, setelah mengalami pembuahan di luar tubuh kodok, maka akan menjadi kecebong-kecebong kecil. Berudu itu ya, kemudian nanti jadi kecebong dan akan jadi kata. Kemudian untuk alat reproduksi seksual hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina, ovum. Kalau ini mengalami fertilisasi internal atau proses pembuahannya ada di dalam tubuh makhluk itu tersendiri. Oke, nah tadi sudah kita bahas cara perkembangbiakannya. Sekarang kita lihat ya kelahiran embrionya. Itu perkembangbiakannya ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kalau caranya itu ada 3. Ovipar itu bertelur. Kalian pasti tahu yang bertelur itu ada ayam, ada ikan, kura-kura, burung, dan sebagainya. Untuk vivipar itu langsung beranak, contohnya sapi, kuda, terus kucing, manusia. Kemudian ada ovovivipar. Ovovivipar itu bisa dia bertelur dan bisa juga beranak. Contohnya apa? Ular, hiu, ya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, apa sih itu tumbuh? Tumbuh itu bertambah ukuran dan jumlah sel. Jadi, kalau kamu semakin besar, semakin tinggi, semakin lebar, itu namanya tumbuh. Dan sifatnya irreversibel, tidak bisa kembali lagi. Kalau kamu sudah tingginya 150, maka tidak bisa berkurang jadi 120, itu tidak mungkin. Kemudian ada perkembangan. Kalau perkembangan ini yang terjadi adalah proses menuju kedewasaan. Kamu semakin bertumbuh, semakin besar, pola pemikirannya akan berkembang menjadi lebih dewasa. Nah, pada siklus hewan tertentu terjadi proses perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang sering disebut juga dengan metamorfosis. Kalian waktu SD pasti sudah pernah belajar metamorfosis. Nah, metamorfosis dapat dibagi menjadi 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau sempurna, dia mengalami masa yang namanya kepompong. Kalau tidak sempurna, dia hanya mengalami masa nimfa. Nimfa itu apa? Telur, dia tumbuh menjadi hewan muda. Agak dewasa, terus dewasa. Tapi kalau metamorfosis sempurna, dia dari telur, berubah bentuknya, jadi ulat dulu, jadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita masuk sedikit, kita bahas tentang adaptasi.
Apa itu adaptasi? Adaptasi itu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Kalau tidak bisa beradaptasi, maka dia akan punah. Nah, contohnya adaptasi itu ada 3, ada adaptasi morfologi. Morfologi itu bentuk tubuh. Jadi kenapa sih burung itu paruhnya berbeda-beda? Ya, untuk beradaptasi. Kalau di tempatnya itu tidak ada buah-buahan, maka dia berarti makan yang lainnya. Oleh karenanya bentuk paruhnya berubah atau berbeda. Begitu juga bentuk kakinya, ada yang punya selaput kayak bebek, ada juga yang seperti ayam tidak punya selaput. Dia bentuk tubuhnya berbeda karena fungsinya berbeda. Nah, kemudian ada adaptasi tingkah laku pada hewan. Jadi hewan itu juga beradaptasi dengan lingkungannya melalui tingkah laku. Contohnya cicak. Cicak itu sering berlaku aneh. Anehnya apa? Ia memotong ekornya untuk mengelabui musuhnya. Nanti setelah dipotong ekornya ini, nanti dia bisa tumbuh kembali. Begitu juga dengan bunglon. Bunglon ini bisa merubah warnanya untuk mengelabui hewan yang akan memangsanya. Kemudian ada adaptasi fisiologi. Fisiologi itu fungsi tubuh. Diingat-ingat F berarti fisiologi itu fungsi, morfologi bentuk tubuh, adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi perhatikan ya, ini ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Apa sih bedanya? Jadi ini lihat ya, kalau ikan air laut ini punya fungsi yang berbeda. Jadi dia ini banyak minum air lautnya. Dia pipisnya mengeluarkan air tawar sedikit. Ya, kenapa? Karena untuk mempertahankan fungsi tubuhnya. Jadi harus seimbang. Berbeda dengan ikan air tawar, dia ini banyak mengeluarkan cairan pipisnya, air tawar. Dia itu hanya mengkonsumsi sedikit garam. Oke, kalau kurang paham bisa kalian cari di literatur lain, di buku ataupun di internet. Ya, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.